وموافق المختارين للقيام بأمره أحمده على ما أنعم والسلام بأمره فيما حكم وأضرم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الدنيا إلى يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه منتهى الدهور صلاة وسلاما بلا فناء ولا فتور أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة هدى محجلين من أثر الوضوء من استطاع منكم أن يحل ضرته فليفعل الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحديث الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, dengan nikmat ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul, tentunya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersujud dan bersyukur. Salawat dan salam kita lantunkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya pun demikian, kita sebagai pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Harapan Mulia rahimakumullah. Allah sangat mencintai orang beriman yang bersih dan mensucikan diri karena mencerminkan kualitas hamba yang bertakwa, keimanan yang kuat, serta menggerakkan untuk menjaga fisik dan spiritual dari kotornya dunia. Ajaran kita, agama Islam, menjaga kesucian agar bersih adalah tuntunan penting untuk ibadah dalam menjalani ibadah kehidupan sehari-hari seperti sholat wajib berwudu, tentunya wudu dalam artian bersuci dalam bahasa Indonesia. Miftahus sholat tuhuru, kunci sholat adalah bersuci. Selanjutnya, membawa dan membaca Al-Quran wajib berwudu. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak memegang Al-Quran jangan disentuh kecuali sudah berwudu. Selanjutnya lagi mengelilingi Ka'bah yang disebut tawaf, wajib berwudu dalam ibadah haji dan umrah, bahkan disunnahkan berwudu sebelum kita tidur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anta majja'aka fawaddu wudu'aka lis-shalah." Jika kamu hendak tidur, berwuduklah sebagaimana kamu berwuduk sebelum salat, karena ada doa malaikat bagi kita yang tidur dalam keadaan berwudu. Allahumma ighfir li ibadika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunilah dia hambamu, kata malaikat, karena tidur dalam keadaan bersuci. Oleh karena itu kita harus siap menjadi hamba Allah. Bukan dan jangan punya jawaban nanti deh kalau sudah siap. Justru jawaban seperti itu waktu kita habis lama-lama hanya untuk menunggu untuk siap. Orang yang menjaga wudhunya adalah orang yang siap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa menjaga cintanya Allah kepadanya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Semisal kita diberikan satu barang, kita senang betul dengan barang tersebut, kita cuci, kita rawat, dibasuh lagi, diusap, dielap-elap terus, dijaga agar terlihat bagus lagi. Itu kalau barang. Lalu bagaimana dengan tubuh ini? Allah perintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 6,
idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila hendak salat, basuhlah wajahmu. Coba kita berkaca, di wajah kita ada mata, hidung dan mulut. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai sikut. Coba kita lihat, tangan kita ada jari, mulai dari jempol sampai kelingking. Ada 10 jari di tangan kanan dan kiri. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah, basuhlah sebagian kepalamu. Kita tahu bahwa di kepala kita ada otak untuk menjadi orang yang berakal. Wajulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua mata, dan basuhlah kedua kakimu hingga mata kaki. Kita renungkan kembali, dengan kaki ini melangkah untuk beribadah dan mencari nafkah. Maka konsep berwudu adalah cara menjaga, menghargai organ tubuh, nikmat Allah yang tidak terhingga nilainya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu menghitungnya. Seandainya mau berpikir tentang organ tubuh, merupakan hal yang sangat penting. Satu saja kita kehilangan jempol aja, pasti akan mengalami tidak seimbang. Menurut catatan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia dari PBB, di satu negara ada 123.000 orang yang membutuhkan organ untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Belum negara lainnya yang tidak bisa disebutkan. Berdasarkan catatan WHO tadi, apabila kita paham bahwa organ tubuh yang kita jaga punya value, secara hitung-hitungan ekonomi punya landasan nilai atau harga jual. Satu telinga saja 115 juta, hidung 120 juta, usus 375 juta, satu gigi 4 juta, otak 525 juta, tangan 235 juta, mata 413 juta, ginjal 3 miliar, hati 2 miliar, paru-paru 4 miliar, jantung 4 miliar, dan rahim 3 miliar. Total jumlah sementara 18. Total jumlah sementara 14 miliar 784 juta. Belum biaya jasa dokter operasional dipindah organ manusia asli ke manusia yang butuh, bukan plastik, asli organ tubuhnya. Ini catatan WHO tahun 2010, berarti harga jual diri kita 15 tahun lalu. Belum organ tubuh lainnya yang tidak bisa dihitung, tulang dan sumsumnya, urat dan nadinya, empedu dan isinya, tenggorokan, lidah dan suaranya, mulut kita dan rasanya, banyak dan lain-lain lagi. Kalau kita mau hitung catatan WHO 15 tahun lalu, berapa banyak Allah kasih harta ke kita, sebanyak itu ada di tubuh kita. Ada orang kaya bilang, kalau cuma 14 miliar 784 juta mah saya bayar, katanya. Dia nggak sadar, yang dia bayarkan juga rezeki dari Allah. Dia punya uang kan juga pemberian dari Allah. Kalau Allah ambil lagi semua nikmat rezekinya gimana? Bayar pakai apa? Bahkan kita tidak mampu bayar, Allah buat betul-betul saat mata kita bisa berkedip. Mata kita, mata manusia 1 menit 17 kali berkedip. Majalah versi Newsweek, Al-Fakir pernah ngisi di Singapura dan Taiwan, hampir ke China. Menurut majalah versi Newsweek, antara Taiwan dan China, ahli mata terbaik di dunia yang bernama Dr. David F. Chang mengatakan, kalau satu kedipan saja dengan harga yang begitu mahal, lalu bagaimana dia tidur dengan posisi mata tertutup? Maksudnya tidur, umumnya manusia tidur dalam keadaan merem. Maksudnya adalah kalau merem aja nggak bisa, cuman gara-gara kedip aja nggak bisa, bagaimana dia tidur? Begitu sempurnanya Allah buat nikmat mata kita bisa berkedip.
Jamaah, kita diberikan seluruh tubuh ini dengan cuma-cuma oleh Allah. Kita diberikan agama selamat dunia akhirat, yaitu agama Islam. Tapi kalau kita orang Islam malas beribadah, namanya fasik. Kita diberikan organ tubuh luar dalam oleh Allah. Istri kita lengkap organ tubuhnya, anak-anak kita lengkap organ tubuhnya, diberikan kepada kita sebagai keluarga. Nikmat Allah nggak bisa hitungnya, kita hanya diminta menyembah Allah yang satu, malah menduakannya, namanya musyrik. Dikasih hati kita oleh Allah, dikasih pikiran kita oleh Allah, tapi pura-pura ibadah, namanya munafik. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, khatib alal mimbar, kalau khatib sudah berdiri dalam mimbar, maka catatan di pintu-pintu masjid yang mencatat adalah malaikat, maka malaikat menutup. Kenapa? Karena menghormati khatib yang sedang berduduk agar naik mimbar. Amsitu, suruh diam. Ini antara Rasulullah dan malaikat. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, amsitu, diam kalau khatib naik mimbar. Kalau diam saja adalah sunnah, Pak. Berarti wirid goyang-goyang nggak boleh. Diam saja. Kenapa? Menghormati. Lalu bagaimana orang yang khatib naik mimbar ada yang sholat? Karena menghormati azan kedua, ingin menjawab azan kedua. Makruh, Pak, hukumnya dalam Syekh Fakhruddin Ar-Razi meninggal dulu. Yang datang telat seharusnya mikir. Oh iya, yang lain dulu kenapa saya sholat, padahal khatib sudah naik mimbar dan malaikat sudah menutup catatan-catatan pahala. Dalam kitab As-Sahihul Ubudiyah mengatakan, kalau mau sholat qoblah Jumat, datang lebih awal, jangan kelewat khatib naik mimbar. Hadis, Pak. Kenapa? Karena akal dan pikiran kita diberikan oleh Allah. Mata berkedip diberikan oleh Allah. Seluruh organ tubuh diberikan oleh Allah. Kenapa? Agar kita tidak fasik, agar kita tidak munafik, agar kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Hanbal di dalam kitabnya? Fasik, munafik dan musyrik sebagai tanda ciri yang mengkhawatirkan dari gejala-gejala murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kata Rasulullah? Sunnah memang kamu sholat qoblah. Kenapa? Karena itu sunnahku, kata Rasulullah. Sholatlah ba'diyah karena itu sunnahku. Tetapi kalau khatib sudah naik mimbar, malaikat menutup pintu-pintu dan menutup catatan-catatan baik. Maka ada ulama yang menyepakati bahwa sudah tidak berpahala. Kenapa? Karena menghormati khatib naik mimbar. Itu kalau kita punya hati dan pikiran. Itu kalau kita diberikan mata berkedip. Itu kalau kita Allahu Akbar. Agar menyeluruh organ tubuh kita suci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Kita mensucikan karena Allah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kalau Allah minta satu kedip 5.000, satu kedip 5.000, satu kedip 5.000, insya Allah kita tidak bakalan bisa membayarnya. Hanya diminta menyembah Allah. Hari suci, hari lebaran yang paling baik kata Rasulullah adalah hari Jumat. Hormati hari Jumat. Wajib dalam sidang Jumat, wajib dalam ritual sholat Jumat, wajib mendengarkan khutbah. Kenapa? Karena ada nasihat. Itulah perintah Rasulullah. Angsitu, diam. Makanya pahalanya macam-macam. Saf yang pertama apa, saf kedua apa, saf ketiga apa, kan sudah ada dalam hadis, Pak. Canangkan. Berapa bulan lagi 2026? Ayo hilangkan rasa dosa kita. Kita ganti jubah ini, kita ganti rasa khilaf kita. Saya sholat Jumat akan datang lebih dulu. Saya akan menghormati apa yang Rasulullah katakan. Alal minbar, angsitu. Maka malaikat mencatat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, insyaallah. Nah, maka Allah sediakan air seluas lautan samudra
tapi Allah lebih mencintai air wuduknya seorang pendosa. Enggak tampak soleh, orang khotib naik mimbar, dia sholat enggak tampak soleh, bahkan salah. Kenapa? Karena yang lain duduk, seharusnya berpikir, oh yang lain duduk, saya mendingan duduk lah. Jangan yang lain duduk saya sholat, itu sudah salah. Seharusnya kita punya pikiran kayak gitu secara logis. Apalagi dilihat dari hadis Amus itu. Allah sediakan air seluas lautan samudra, tapi Allah lebih cinta air wuduknya seorang pendosa. Kita berwuduk, saya pun berwuduk. Saya datang lebih dulu, takut saya sebagai pendosa. Kenapa? Cinta Allah, cinta kepada masjid yang kita muliakan ini. Datang lebih dulu menghormati yang di depan, sampai yang paling depan menghormati khatib alal mimbar. Mensunahkan meniga-kalikan dalam wudhu. Disunahkan meniga-kalikan dalam wudhu. Basuhan pertama menghapus kotoran, basuhan kedua menghapus dosa, basuhan ketiga netesnya cucuran cahaya. Berapa ulama Saudi, Maroko, Syria, ada ulama bersepakat bahwa netesnya cucuran cahaya pada saat basuhan ketiga ada yang menjilatnya. Yakin? Kenapa? Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ummati yad'una yaumal qiyamati gudza muhajjalina min asaril wudu man istata'a minkum ayyudilla ghuratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya karena wudu. Barang siapa yang memperpanjang kilauan cahaya tersebut, jagalah dan kerjakanlah wudu. Jamaah, nanti pun pada saat kita jadi jenazah, kita akan dimandikan lalu diambilkan wudhu, kemudian barulah ditutup dengan kain kafan. Kenapa diambilkan wudhu? Itu yang Rasulullah mau, agar kita menjadi hamba yang bercahaya. Waktu yang begitu singkat hanya bisa menyampaikan hikmah. Jika tentang wudhu secara terperinci, rukun wajib dan sunnahnya, ikutilah pengajian yang ada di tempat mulia ini. Tanya guru atau tanya ustadz, silakan baca-baca buku sholat bab wudhu atau media-media lainnya yang dipandu oleh orang yang paham tentang berwudu. Semoga wudu kita diterima, kesucian kita dijaga, pun kita meninggal dalam keadaan makhluk yang bercahaya. Dan Allah wa yakum minal faidin al-aminin wa dakhalana wa yakum fi dzikri ibadil mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.